Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, kembali lagi di channel Komitmen ya setelah sekian lama kita nggak upload video lagi, gitu. eh untuk yang kali ini kita akan belajar di Try Hack Me lagi ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, untuk materi yang ingin kita akses itu kita pengen belajar OSIN ya di dalam Trahekmi ini ya. Kenapa di Trahekmi? Ya alasannya karena memang eh, apa namanya praktis gitu ya. Kemudian memang bisa kita sesuaikan dengan room yang ingin kita pelajarin itu apa kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk di bagian pencariannya teman-teman bisa ngeklik di bagian search kayak gitu ya. Di bagian search, kemudian ini bisa di apa namanya difilter ya berdasarkan teman-teman misalkan statusnya apa ini kan, terus kemudian ada room type-nya apa, ada CTF ataupun capture flag ataupun yang wall true ya, kayak gitu. Nah, ini ada levelnya, kemudian di sini ada free only ataupun subscription type-nya apa gitu ya. Nah, kemudian kita ingin nyari materinya itu tentang ini, OSIN. Ini udah record belum ya? Make sure dulu, ntar lama-lama kita nggak ke record ntar malah. Oke, udah. Oh, sin. Oke. Di sini ada dengan levelnya easy itu ataupun mudah ya. Kemudian teman-teman bisa klik join room kayak gitu. Itu sih. Terus kalau definisi dari OSIN. Jadi kalau OSIN itu pengertiannya open source and intelligence gitu ya, seperti video-video yang saya buat di sebelumnya kayak gitu. Tentunya dengan kita melakukan apa namanya kegiatan OSIN ini atas dasar dari sumber-sumber yang terbuka ataupun dari open source ya teman-teman ya, ataupun source-source publik yang bertebaran seperti itu. Nah, tujuannya OSIN ataupun apa namanya untuk kegiatan investigate teman-teman itu tujuannya ya untuk mencari informasi teman-teman ya, apapun itu gitu, dari sumber-sumber yang terbuka gitu. Dengan apa? Dengan search engine yang kita miliki gitu. Contohnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita download nah ini di dalam roomnya ini namanya OSIN di dalam Trahekmi kayak gitu. Untuk kita mencoba kegiatan OSIN ini ya di Trahekmi ataupun di ya platformnya Trahikmi, supaya hal ini kegiatan yang kita lakukan itu sifatnya adalah legal ya teman-teman ya, karena memang kebutuhannya adalah educational purpose only ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, kita download kayak gitu. Nah, kita save image as aja kayak gitu di dalam download, directory download, yaitu dia udah ngedownload ya. Kemudian kita buka di terminal kita. Ini saya menggunakan Kali Linux ya teman-teman ya. Kemudian kita ls di sini. Nah, ini udah ada ya gambarnya kayak gitu. Kalau kita ls -h dari Windows, bentar, minlah aja deh biar kelihatan semua. Ini ada permissionnya, permission, di mana permission ini kita bisa melihat. Ntar agak digedein dulu kali ya. Ctrl Shift Plus. Ini untuk tabel permissionnya ada read write, kemudian ada read, kemudian ada read ya, kayak gitu. Nah, ini penjelasannya kalau untuk di bagian permission, ini kan ada 3 nih kalau teman-teman lihat. Nah, untuk yang di bagian pertama, ini untuk di bagian apa namanya usernya gitu, ataupun kita gitu. Nah, ini di bagian grup, kemudian ini untuk
Yang terakhir ini adalah untuk other ya, teman-teman ya, kayak gitu. Untuk cara bacanya kayak gitu. Terus ukurannya di sini sekitar 229 kilobyte kayak gitu di dalam file gambar tampilan Windows yang udah kita download ini. Kayak gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin saya akan mengingatkan dulu kepada teman-teman ya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya di channel komitmen agar channel komitmen itu selalu semangat, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena saya tuh ini teman-teman banyak kegiatan, banyak kesibukan gitu. Kalau nggak kalian semangatin itu nanti lemes gitu. Jadi nggak buat-buat video kayak gitu. Jadi komenan teman-teman tuh sebenarnya juga saya baca gitu. Jadi buat saya semangat gitu ya. Jadi teman-teman ya jangan lupa untuk ya komen dan subscribe dan juga like juga ya. Kalau memang teman-teman mau give silahkan ya di special thanks di bawah ini ya teman-teman ya. Silahkan aja. Oke. Lanjut untuk di question one ataupun di pertanyaan yang pertama kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. What is this user's avatar of gitu. Nah, sebelum ke sini deh, di bagian note ataupun catatannya ya, kita bisa baca di sini, this challenge was update on bla bla bla. If you are following any older world through, expect us small change. Additionally, the file is also available on the attached box under the room of scene. Nah, kalau misalkan ini emang nggak ada, ya bisa diikutin di situ itulah. Terus kalau kita download di bagian gambarnya tadi munculnya gambar Windows ya. Tadi udah kita buka kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Gambar Windows ya. Windows wallpaper Windows XP kayak gitu. Ngopi dulu dah. Ah, oke. Untuk pertanyaan pertama was is this user avatar of gitu. Ini tukang sebelah rumah ngehe banget ya. Nah, ini ada question yang apa namanya kayak semacam clue-nya gitu ya. Active tool is your friend. Who is the author of the image? Do they have any social media account kayak gitu ya. Pada intinya di sini kita bertugas ataupun untuk menyelesaikan misi ini kita mencari nih apakah dia ini punya sosmed gitu ya. Kemudian sebenarnya penulisnya dari ataupun pembuat si gambar ini siapa sih kan kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama seperti itu. Nah, gambarnya kayak gini. Gitu gambarnya. Kemudian kalau tools yang bisa digunakan ya, itu salah satunya adalah Exif tool kayak gitu. Nah ini Exif tool is your friend kayak gitu bla bla bla. Karena di sini levelnya easy, jadi ada clue-nya gitu. Ya teman-temannya jadi ya jangan heran gitu. Oke, kita buka ke Exif tool. Nggak ada. cd/home kali kemudian Exif tool buka ada nggak dia. Kalau memang teman-teman belum install ya silahkan untuk install dulu ya Exif tool. Pipe install Exif tool kayak gitu. Oke, untuk gambarnya kita taruh kan tadi kita download gambarnya itu di download ya, yaitu. Kalau sekarang kan kita di pet directory home kali Exif tool. Jadi kita direct sana sesuai dengan petnya berada gitu. Kemudian Windows ya namanya kayak gitu exif titik backslash exif tool kemudian home kali download Windows XP.jpg. Nah, di dalam penggunaan exif tool ini itu sebetulnya ada bisa menggunakan beberapa opsi ataupun option yang memang kita bisa gunakan. Salah satunya T besar kayak gitu ataupun H besar ya. Kayak itu teman-teman.
Kita run by basic aja. Exif tool langsung ke pet filenya di mana, kayak gitu teman-teman cara pakainya. Nah ini untuk versi ya just information lah ya terkait dengan Exif tool yang kita pakai, kayak gitu terkait dengan toolsnya itu sendiri, kayak gitu. Sedangkan kalau dari file name-nya ini, file name-nya dengan namanya Windows XP sekian sekian bla bla bla. Nah ini directory yang kita download ya. Ini di dalam pad-nya home kali download, kayak gitu. File size-nya kayak gitu. Kemudian ada permission-nya juga. Ini ada ya seperti yang udah tak jelasin tadi ya, read write sama read read ya kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Untuk di bagian copyright-nya di sini ada nama Owood Flynn kayak gitu. Ataupun ya bisa dibilang ini sebagai si autor ataupun si pembuat daripada gambar dari Windows-nya itu tadi kayak gitu. Ini untuk lebar sama tinggi, kemudian ada encode proses, ini baseline DCT, human coding ya, kayak gitu. Ya ini informasi-informasi biasa aja sih, kayak gitu. Itu teman-teman. Bentar, kita pindah posisi duduk. Banyak tukang-tukang, guys. Oke, setelahnya kita baca informasi yang seperti itu, teman-teman. Ya, ya kita coba untuk gali informasi lebih lanjut kayak gitu. Contoh dari nama si penulisnya ini kan begini gitu ya. Sebetulnya apa gitu loh. Ya kepo-kepo aja lah, namanya juga Osin gitu ya. Namanya juga Osin ya. Kita coba lah untuk cari-cari kayak gitu. Outwood Flynn kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu. Dia ngedirect ke apa namanya sosial media ya teman-teman ya, dimana di sini Outwood Flynn ini punya media sosial dengan platform X ataupun Twitter ya teman-teman ya kayak gitu. Nah ini ada Outwood Flynn, I like taking photo and open source project gitu. Oke, kalau kita back sini dulu. Nah ini ada, kita tahu kalau kita nyari berdasarkan keyword di search engine kita, yang mana saya menggunakan search engine dari Google kayak gitu. Kita menemui beberapa informasi. Yang pertama dari platform X ataupun Twitter, kemudian ada GitHub, kemudian ada Wordflint blog ya ataupun blog kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Setelah ya kembali lagi kita mencari berdasarkan copyright-nya ini tadi ya teman-teman ya. Ntar kalau kita balik ke sini tadi, ini outline ini. Gitu. Kemudian sebentar kita buka ini dulu, kita open link in new tab kayak gitu. Ya karena memang levelnya easy ya teman-teman ya. Jadi ya em, ada clue, kemudian juga jawaban-jawabannya itu masih mudah untuk kita temuin lah gitu. Gitu ya. Tapi overall harapannya di sini ya tujuannya nge-share video ini adalah mungkin anggaplah bisa memberikan acknowledge pada teman-teman supaya teman-teman itu juga mengetahui teknik-teknik OSIN itu seperti apa ya teman-teman ya, ataupun untuk melakukan investigate kayak gitu ya teman-teman ya. Itu agak lama ya. WiFi rusak gara-gara tukang apa gimana ini? Kita reload dulu deh. Sabar ya teman-teman ya. Nah,
Jadi kalau kita balik ke pertanyaan yang pertama, what is this user avatar of gitu. Jadi sebenarnya dia ini pakai avatar ataupun profil apa sih gitu kan. Nah, kalau avatar kita buka di sini, ini kan gambarnya kucing gitu ya. Kucing abu gitu. Jadi kita tinggal jawab aja. Jawabannya adalah cat gitu. Whoop, your answer is correct gitu. What city is this person in gitu. Jadi di mana sih kota dari si orang ini gitu ya. Nah, untuk cara taunya gimana? Untuk cara taunya coba kita buka-buka dulu teman-teman. Di dalam tweetnya ini ada Hello World, kemudian ada from my host I can get free wifi gitu ya. Di sini ada info BSS ID gitu. BSS ID ini. BSS ID itu ya untuk wifi teman-teman. Ntar ya. Udah kita copy dulu. Kemudian kita bisa untuk buka web Wiggle ya teman-teman ya. Untuk mengetahui si BSS ID-nya ini gitu. Gitu teman-teman. Nah, wiggle.net seperti ini. Nah, ini berhubung saya udah punya akunnya ya teman-teman ya. Jadi tinggal pakai aja kalau teman-teman belum punya. Silakan untuk buat kalaupun emang pengen mengimplementasikan hal yang serupa gitu. Kita bisa klik basic search kayak gitu. Kemudian kita bisa eh, type dari basis ID-nya, kita bisa input gitu ya. Kemudian kita bisa klik query. Oke, ini di daerah mana nih? Bentar ya teman-teman ya. Kita bisa untuk melakukan zoom zoom out kayak gitu ya. Zoom out biar biar apa? Biar kelihatan aja gitu. Ya coba cari-cari aja gitu berdasarkan basis ID-nya tuh sebenarnya lokasinya tuh di mana sih kan gitu ya. Nah, kita zoom in. Di sini lokasinya di London ya, teman-teman ya. Cuman kita make sure aja gitu. Zoom in aja lagi gitu. Kalau misalkan dari satelit ini, coba kita zoom out dulu. Malah hilang tadi tandanya mana ya? Oh, ini ding. Nah, ini ya di lokasinya di sini. Ataupun tadi di London kayak gitu. What city is this person London gitu. What is the SSID of the web web he connected to? Coba kita buka di bagian SSID-nya ya teman-teman ya. Ataupun ya dari YSP-nya lah, anggaplah kayak gitu. Ini nggak bisa di zoom in lagi apa ya? Kontrol kamera peta coba. Ini udah paling max ataupun maksimal sih di sini. Coba ya. Kita zoom bagian sini. Nah, ini kelihatan ya Unilever WiFi ya. Ini dengan basis ID-nya yang tadi B45D50 sekian-sekian. Untuk digit basis ID-nya, ini untuk SSID-nya dia menggunakan Unilever WiFi ya, kayak gitu.
Unilever Wifi. Coba. Oke. Jawaban korek ataupun betul. What is this personal email address? Email addressnya kita tahu dari sebetulnya gini teman-teman. Kalau dari kalau kita flashback ke belakang, yang tadi kan namanya copyright ya, copyright ataupun author, kayak gitu-gitu, dia kan kelihatan ya ini gitu. Nah, dari bermodalkan anggaplah si person ataupun dari seseorang tersebut, dari sini tuh kita coba untuk kepo-kepo teman-teman, kepo-kepo ataupun mencari tahu informasi dengan search engine yang kita milikin gitu. Jadi OSIN tuh sebetulnya seperti itu teman-teman. Ya, mencoba untuk menyelidiki ujung-ujungnya tuh eh, sebetulnya untuk dari fundamental ataupun dasarnya tuh kayak teknik ini memungkinkan kita untuk memiliki rasa kepekaan ya teman-teman ya ataupun ya balik lagi rasa untuk curiga ataupun rasa untuk penasaran yang tinggi teman-teman. Kayak informasi apa aja sih yang memang bisa kita gali kayak gitu dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya itu kan bentuknya kayak pecahan-pecahan gitu kan. Pecahan-pecahan maksudnya apa? Pecahan-pecahan kalau kita berdasarkan keyword ini itu kan dari keyword ini aja yang kita inputkan di search engine ini ada platform X, kemudian ada GitHub, kemudian ada blog ini tadi. Nah, itu yang dimaksud pecahan gitu, teman-teman. Hingga akhirnya kita bisa menemukan si person ini dengan benar, teman-teman, dengan apa namanya? Pecahan yang udah kita temukan gitu. Harapannya dari pecahan ini menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Nah, seperti itu, teman-teman. Penjelasan daripada si OSIN ini ya teman-teman ya ataupun tekniknya seperti itu gitu. Ya, makanya kenapa di bagian pertanyaan track me ini teman-teman ini nanyainnya mulai dari BSS ID-nya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian avatar yang digunakan itu apa. Walaupun mungkin bisa dibilang pertanyaannya mungkin nggak mutu gitu ya, yang mungkin untuk sebagian orang ini bukanlah informasi yang mungkin dibutuhkan ataupun diperlukan, tapi ini adalah fundamental ataupun dasar daripada pengetahuan itu sendiri, teman-teman. Karena memang bentuknya itu pecahan, bukan satu informasi yang benar-benar utuh gitu, teman-teman. Nah, itu penjelasan daripada si OSIN gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya apa namanya? Value-nya itu seperti itu ya, teman-teman ya. Gitu sih. Walaupun di sini juga levelnya sebagai easy ataupun mudah gitu, teman-teman. Ya harapannya menekankan untuk sebagai dasarnya dulu teman-teman bisa untuk mengerti ataupun memahami gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian ada dia nanyain terkait dengan email address-nya sih apa gitu ya. Email address-nya apa gitu. Jadi kita cari-cari gitu. Sebetulnya untuk tools yang dipakai untuk kegiatan OSIN juga banyak teman-teman gitu ya. Kalau ini kan bermodalkan dengan search engine ya, dengan Google ya teman-teman ya. Sebenarnya toolsnya juga ada banyak. Contoh ada OSIN Framework, kemudian ada Maltego gitu ya. Ada banyak lagi teman-teman gitu. Ya overall kita lakukan dengan menggunakan search engine kita dulu teman-teman. Karena mengingat untuk levelnya juga easy ya. Oke, untuk yang pertama tadi nanyain terkait email ya. Kalau email teman-teman juga bisa baca di sini ya. Ini kan ada platform X. Nah, di bagian GitHub nih ada email tertera di sini ya. owodflynn@gmail.com. Nah, ini apa sih gitu di GitHub-nya gitu, project-nya apa gitu ya. Coba kita buka dulu. Jadi isinya cuman seperti ini. Hi all, I'm from London. I like I like talking photo and open source project. Follow me on Twitter gitu. Jadi dia juga punya Twitter. Jadi kayak merujuk kepada informasi Twitter ini tadi. Oh iya, informasinya seperti itu ya gitu. Dia ada bilang punya Twitter juga loh, punya sosial media juga loh kayak gitu. Kemudian source project-nya ya apa? Dia suka foto gitu. Sama source project-nya di dalam GitHub ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, project starting soon. Email me if you want to help out gitu ya. Jadi project-nya ini bakalan ya upcoming lah gitu ya. Kalau memang butuh bantuan ya silahkan bisa email. Nah, jadi merujuk ke informasi email ini gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita copy aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi tak bilang itu tadi merupakan suatu pecahan gitu.
yang mana nantinya akan menjadi informasi yang utuh seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. What site did you find his email address on gitu ya. Jadi kita nemu informasi email itu di mana sih gitu ya. Ya, kita nemui email ini ya dari GitHub gitu, GitHub Project yang di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa langsung isi aja gitu. Kita bisa isi GitHub gitu. Where has he gone on a holiday gitu. Dia cabut kemana gitu pas hari libur gitu. Nah, kita coba deh. Dia juga ternyata punya blog loh di sini ada ngejelasin punya blog gitu dari si Wolfriend ini gitu ya. Sebetulnya pas kita cari pakai search engine ini juga kelihatan sih gitu. Cuma di sini kan kalau kita mengikuti daripada si skemanya, di sini dia juga ada ngejelasin terkait dengan dia punya blog loh gitu. Kita coba buka dulu dah. Hey, I'm in New York right now, so I will update the site right away with new photo gitu ya. Itu teman-teman. Kalau kontaknya di sini apa ya? Oke gitu. Bagian home. Nah, ini blognya ini di 3 Maret 2019 ya. Kayak gitu. Oke, jadi untuk isi blognya sih di sini ada ngejelasin kalau dia di New York kayak gitu ya. Gitu. Kalau 3 Maret 2019. Nah, ini di hari Minggu sih harusnya ya. Hmm, anjir ini pakai bahasa Jawa nih, satu kliwon anjing. Nah, ini kalau tanggal 3 ini pahing ya ataupun di hari Minggu kayak gitu ya. Minggu pahing gitu. Kalau sesuai tanggalan Jawa gitu. Jadi relate dengan apa namanya? Di sininya dia pergi cabut ke New York gitu ya. Cabut ke New Yorknya ini ketika blognya dibuat ini 3 Maret 2019 kalau kita cari di sini itu di hari Minggu ya. Gitu. Berarti eh ya kan Minggu holiday gitu ya. Berarti New York coba deh. New York. Here we go. Nah, jawabannya benar ya. Itu sesuai dengan blog yang udah dibuat sama dia tadi gitu. What is the person password gitu. Nah, ini nih yang susah nih. Cek the source code. Source code dari yang mana gitu. Harusnya sih dari yang blog ini ya, teman-teman ya. Kita coba untuk eh source code-nya. Nah, ini kalau di bagian clue-nya sih kita suruh nyari source code-nya ya, teman-teman ya. Oke. Yang sekiranya mencurigakan ataupun yang aneh, teman-teman. Oke, ini ada cuman ininya doang ya. eh Link info-info doang sih sebenarnya. WordPress slash feed. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, ini plugin-pluginnya ya. Ada tweet emoji, bla bla bla. Ini pluginnya di situ. Nah, kalau pengen tahu pluginnya ya ada tulisannya WP WP. Nah, itu dari plugin kayak gitu, teman-teman.
Ada Anonymous. Nah, ini juga plugin juga di situ. Hmm, kalau misalkan kita find di sini password gitu ada nggak ya? Password barangkali gitu ya. Ya namanya juga kepo-kepo. Ini kita cari di sini ya karena nggak kelihatan tadi ya. Sini susah gitu di terminal kan. Di sini aja kita cari. Yang sekiranya mencurigakan ya sulit gitu. Mesti jeli. Mana ya? Ini cuman side title-nya doang kayak H1 ini ataupun ini loh. Apa namanya? Title-nya doang gitu. Nih Oliver Woodprin blog kayak gitu. Ada ini. Nah, itu. Bagian title-nya nih kayak gitu. Dokumentasinya tuh kurang lebih kalau baca di bagian back source-nya seperti itu ya teman-teman ya. Journey Begin. Ngedirect ke sono. Mm, 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 mm. Ini cuman I'm in New York ini kan yang di bagian sininya. Tulisannya text color, penny dropper, apa ini? Eh, emang ada nama kayak gini? Nama color ataupun warna dari WordPress begini? Color FFF ini coba kita cari. Hexa colornya itu apa ya? Warna yang kayak gini kan kalau FFF tuh. Kalau ini sih yang mencurigakan sih. Coba ya, kita sini deh. Apakah benar? Wih, bener anjir. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi penjelasan dari simulasi OSIN ini ya teman-teman ya di dalam platform TrackHackMe untuk sebagai media kita untuk belajar ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa untuk klik comment, like, dan subscribe di channel komitmen untuk apa? Untuk channel komitmen ini selalu bersemangat teman-teman. Kalau tanpa kalian tuh nggak semangat gitu, lemes lah gitu. Pokoknya begitulah gitu. Terus kalau teman-teman berminat untuk join ke channel Telegram, silahkan aja di bagian kolom deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu aja. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya.